Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi madamati ayyam wa syuhur wa sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita semua hari ini masih diberikan banyak umur walafiat sehingga kita bisa berkumpul di dalam majelis yang penuh keberkahan ini, yang mana perkumpulan seperti ini jangan sampai hanya terjadi hanya setahun sekali, setahun dua kali, tetapi justru perkumpulan seperti ini adalah modal utama kita. Ini adalah kekuatan kita sebagai kaum muslimin. Kenapa? Ketika kaum muslimin duduk bersama-sama membaca ratib, berzikir, bersalawat, membaca daripada kitab Maulid Nabi Muhammad SAW, mendengarkan tausiah, disitulah kekuatan terbesar kaum muslimin. Gak cuma sampai di situ, bahkan rahmat dari Allah Ta'ala pun turun membanjiri kita. Bahkan nurnya Nabi Muhammad SAW ketika dibacakan maulid pun turut hadir, dikawal oleh para malaikat. Sebab dikatakan oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti, amin baitin uriya fihi maulidi rasul illa wahafakumul malaikah wa mutawafuna binuri. Tidak ada suatu tempat, baik pun itu rumah, masjid, musola, tanah lapang, tempat apapun, dibacakan daripada kisah Nabi SAW, sejarah riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, pasti tempat tersebut dihadiri oleh nurnya Nabi Muhammad SAW, serta dikawal oleh para malaikat, bahkan juta malaikat itu berkeliling yang di tengah-tengah kita. Untuk apa? Menebarkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kita sangat beruntung sehingga kita punya kekuatan yang besar seperti ini. Terutama malam ini kita juga mengenang, ya, kita juga memperingati daripada 1 Muharram, yang mana Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kita Muhammad SAW, beliau pernah bersabda di dalam satu hadis mengenai daripada tentang yang namanya orang yang berhijrah, ya. Yang namanya orang hijrah nih, ya, ini kan tahun hijriah nih, ya, mau dihitung daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kita juga kaum muslimin juga harus hijrah, tapi bukan hijrah dari pandangan ini ke pandangan itu, bukan pindah rumah, tetapi pindah dari yang buruk menuju yang baik. Itu hijrahnya kita. Sebab dikatakan oleh Nabi SAW, al-muhajir man hajara minasyur. Apa kata Nabi? Orang yang berhijrah itu orang yang berpindah daripada keburukan menuju kebaikan. Wal mujahid man jahada nafsu. Orang yang berjihad, orang yang melawan daripada dia punya hawa nafsunya. Kalau nggak ada musuh, dia lawan dirinya sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, maka tidak ada kebaikan yang lebih besar, tidak ada kebaikan yang lebih agung, lebih daripada menambah ilmu kita. Sebab apa? Dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Syaikh Maulid, ada 3 hal yang paling disukai oleh Nabi Muhammad, yaitu apa? Ketika melihat umatnya mempelajari ilmu agama, ya, menyebarkan ilmu agama, mengajarkan ilmu agama, maka disitulah Nabi Muhammad gembira sumringah, ya, melihat daripada amal kita ini, melihat daripada pembelajaran kita ini, melihat cara kita berkumpul bersama-sama. Ini semua kita kumpul kalau bukan karena Nabi Muhammad, nggak mungkin kita mau berkumpul di sini, betul nggak? Kalau bukan cinta Nabi Muhammad, kalau nggak pengen ikuti Nabi Muhammad, kita nggak pengen duduk kayak gini, benar nggak? Mungkin kita udah enak-enak depan TV, ya, apalagi malam minggu, ya, resep-resep itu nganterin bocah jajan, ya. Tetapi alhamdulillah kita bisa dikasih duduk di majlis-majlis seperti ini. Maka oleh karena itu saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, Sayyidina Abdullah bin Abbas, yaitu adalah
sepupu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini adalah sepupu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau daripada salah satu orang alimnya daripada para sahabat. Ya, ulamanya sahabat itu salah satunya adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ketika ditanya, dengan apa kamu ini mendapatkan ilmu? Bima adrakal ilm. Dengan cara apa engkau ini mendapatkan ilmu? Maka kata beliau, dengan 3. Bilisanin sa'ul, wabiqalbin ubul, wabikahfin balul. Pertama, cara beliau mendapatkan ilmu yaitu seperti biasa, al-lisanin sa'ul, dengan lisan yang selalu bertanya. Orang yang cuma sekedar nanya ilmu, nanya kapan ada pengajian itu juga termasuk ilmu, betul? Kapan ada majlis itu juga bagian daripada ilmu. Di mana ada majlis itu juga bagian daripada ilmu. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, jangan dipikir ilmu itu hanya yang ada saja, yang dekat-dekat aja, ya. Cuma ada di rumah nonton YouTube, enggak. Pergi keluar cari guru, benar enggak? Cari gurunya di mana, benar enggak? Itu. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sudah berfirman, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Daripada bumi ini, ya, bumi Allah Ta'ala ini sangat luas, fatuhajiru fiha, maka kalian bepergianlah, bukan pergi piknik, bukan pergi ke pantai senang-senang, bukan, tetapi ada pergi yang lebih bagus, ada pergi yang lebih afdal, yaitu bepergian untuk mencari ilmu. Betul. Oleh karenanya Al-Habib Ahmad bin Nasr Al-Attas menjelaskan daripada ayat ini bahwasanya apalagi yang lebih bermanfaat daripada ayat ini kalau bukan mencari ilmu. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, maka kita bersyukur kalau di kampung kita masih ada majlis-majlis seperti ini. Kenapa? Karena orang dulu, ya, jangankan buat ngaji, jangankan buat hadir majlis, orang dulu cuma nyari satu hadis itu jalan kaki kayak dari Bekasi ke Bogor. Itu orang dulu cuma nyari satu hadis sahih, tapi ada sanad sahih bersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang dulu cuma nyari satu hadis, berjalan kaki jauh. Bahkan nggak sampai di situ. Daripada sahabat Nabi ini yang bernama Abdullah bin Abbas ini juga sampai dia datang daripada sesepuh kaum Ansor, karena tahu ini ada satu sahabat Ansor, ini katanya pernah dengar hadis Nabi ini dan dia ingin memastikan hadis Nabi. Dia nungguin di rumahnya daripada sahabat Ansor itu. Sedangkan sahabat Ansor itu lagi istirahat, dia nggak mau gangguin, dia nunggu depan rumahnya. Masya Allah, saking sabarnya. Demi apa? Demi ilmu. Tapi kita alhamdulillah, kita nggak repot-repot kayak ulama terdahulu. Kita udah terima beres, tinggal kita ikutin orang-orang soleh kita. Tinggal kita ikutin ulama-ulama kita. Jangan ngebandel, jangan sok tahu, benar nggak? Kadang kita udah dikasih tahu masih suka sok tahu. Nah ini yang bikin kita nggak pintar-pintar. Ini yang bikin umat muslim nggak maju. Tinggal kita ikuti para ulama kita ikuti para sesepuh kita, para salafun saleh kita. Ini yang bakalan bikin kita sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kedua saudara hadirin, yang membuat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas bisa mendapatkan ilmu itu apa? Wabal bin kubur. Kudu punya hati yang mikir. Loh, bukannya pikiran itu ada di kepala, tidak. Tetapi hati juga kudu punya pilihan, benar nggak? Ya, kita ngaji jangan cuma sekedar hafal ini, jangan cuma sekedar bisa baca ini, tetapi bagaimana hati ini juga bisa manfaat, bagaimana ini hati juga bisa ngamalin. Percuma ngaji kalau hatinya masih masuk, nah itu belum ngaji. Kalau hatinya masih kiri, masih sombong, maksudnya belum ngaji. Hatinya itu belum mengaji. Makanya nggak cuma sekedar akalnya, tetapi juga hati juga ikutan ngaji. Kemudian ketika apa? Wakafin batul, tangan yang selalu memberi apa? Kenapa? Karena yang namanya orang menuntut ilmu itu kudu punya bekal, benar nggak? Jangan pelit. Justru di dalam kita memberikan daripada pemberian kita ini akan menambahkan keilmuan kita. Orang bersedekah, ya, orang ngasih hadiah, ya, kepada guru. Jangan cuma sekadar ya kita cuma bayar ilmu. Iya, ilmu itu nggak bisa dibayar. Ilmu itu mahal.
Sampai kata Nabi Muhammad apa? 1 huruf sama dengan 30 domba. Bayangin, ya, 1 domba berapa juta tuh? Ya, dikali 30. Sedangkan berapa huruf yang guru-guru kita udah ajarin ke kita, benar nggak? Udah berapa huruf tuh? Nah, kita bukan bayar ilmunya guru, tetapi kita memberi hadiah, ya, memberi hadiah untuk menambah kesenangan dan bukan manfaatnya bukan cuma buat guru itu saja, tetapi buat kita. Sebab dikatakan oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, kalau ada ulama, kalau ada orang alim datang ke rumah kamu, datang ke kampung kamu, datang ke kalau kamu ketemu dengan orang alim, ya, kamu beri hadiah. Entah itu pakaian, entah itu berupa uang, makanan, apa saja terserah. Yang penting hadiah yang baik, yang layak, ya, kamu berikan. Nanti Allah Ta'ala akan berikan di antara dua. Kalau enggak kamu yang dijadikan orang alim, atau keturunan kamu dijadikan keturunan yang alim dan soleh. Itu di antara dua. Nah, maka disinilah jangan kita berpikir, saya tidak perlu, saya nggak usah, jangan. Tetapi kita pikirin, ya, nanti keturunan kita ini bakalan sama nggak sama kita? Bisa nggak nanti anak keturunan kita jadi anak yang soleh dan soleh? Bisa nggak nanti anak keturunan kita jadi anak yang alim atau tidak? Itu tergantung kitanya. Dimulai dari diri kita. Kalau kita semangat, kita sungguh-sungguh, kita cinta sama ulama, kita cinta sama habaib, kita cinta sama Nabi Muhammad, nanti pasti ada di antara keturunan kita yang sama cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan mudah-mudahan Allah Taala panjang umur guru-guru kita, mudah-mudahan orang-orang tua kita panjang umur oleh Allah Taala. Guru kita sendiri walid adalah Habib Ahmad Fahmi. Mudah-mudahan Allah terus kita doakan mudah-mudahan panjang umur selalu dan juga tidak lupa daripada guru kita Ustaz Muhammad, ya, selaku dengan ketua Majelis Dawarat di pusat, dan juga Ustaz Zaini daripada ketua Majelis Dawarat di Rawalumbu. Kita doakan mudah-mudahan supaya panjang umur selalu, dan juga segenap para habaib kita doakan mudah-mudahan semua yang diberikan panjang umur selalu dijaga oleh Allah Taala. Mudah-mudahan ini kampung dijadikan kampung yang barokah, dijadikan kampung yang makmur, kampung yang subur, makmur dengan anak-anak yang soleh, makmur dengan anak-anak yang alim, makmur dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.